If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something. AFC tuduh Ahmed Alkaf bikin kesalahan serius di laga Bahrain versus Timnas Indonesia. Dan viral, Noaimi selegram Bahrain yang menghina Timnas nekat ke Jakarta. Cemas saat tiba, kalian menungguku, begitu katanya. Dan yang terakhir, PSSI sudah evaluasi pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dan inilah hasilnya. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Wasit yang dipimpin laga Bahrain versus Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Ahmed Alkaf dikabarkan berpotensi dijatuhi sanksi berat. Ahmed Alkaf menjadi sorotan ketika memimpin laga Bahrain versus Timnas Indonesia. Ya, kepemimpinannya dituduh berat sebelah. Paling nyata adalah insiden di akhir pertandingan ketika Timnas Indonesia sudah unggul 2-1. Kala itu masa injury time yang diberikan adalah 6 menit saja. Akan tetapi wasit asal Oman tersebut tidak menghentikan laga, padahal waktu injury time telah habis. Dan ketika laga terus berjalan, Bahrain berhasil mencetak gol pada menit ke-90 plus 9. Dan tepat setelah Bahrain mencetak gol penyeimbang, Ahmed Alkaf baru meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan. Oleh sebab itulah kepemimpinan wasit asal Oman dipertanyakan, bahkan banyak yang menyerotinya karena memihak terhadap Bahrain sendiri. Kini Ahmed Alkaf dikabarkan akan dipanggil AFC untuk diselidiki. Selain dirinya, ada 2 wasit lain yang juga diselidiki tapi terkait pertandingan lain. AFC memanggil wasit Oman Ahmed Alkaf, Muhammad Nazmi dari Malaysia dan Abdullah Al-Jamali dari Kuwait untuk diselidiki pasca insiden kesalahan serius pada pertandingan Indonesia versus Bahrain, Al-Hilal dan Al-Ain serta manipulasi protokol VAR. Tulis laporan X yang bernama Nahar Kwanis. Mereka diperkirakan akan diskors sampai akhir musim olahraga di Asia. Tutup laporan tersebut. PSSI sudah melakukan evaluasi kepada pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Evaluasi itu dilakukan setelah Timnas Indonesia merasakan hasil imbang 1-1 melawan Bahrain dan kalah 1-2 dari China pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 sampai 15 Oktober 2024. Ya, pemanggilan Shin Tae-yong untuk bertemu dengan PSSI disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji kepada awak media termasuk bolasport.com. Sumarji mengatakan bahwa evaluasi ini dilakukan untuk menanyakan perkembangan Timnas Indonesia. Nah, seperti diketahui, Timnas Indonesia baru mengemas 3 poin dari 4 pertandingan yang sudah dijalani. Tim Merah Putih terdampar di posisi kelima klasemen sementara grup C. Akan jadi yang perlu disampaikan, kami bermain imbang dalam 3 pertandingan awal dan terakhir kalah. Jadi selesai pertandingan melawan China, perasaan pemain semuanya kan bergejolak, kata Sumarji. Sumarji menambahkan, semua pemain Timnas Indonesia kesal karena gagal menang melawan China kala itu. Padahal dari awal Timnas Indonesia diprediksi bisa menang atas China, tapi ini tidak sesuai dengan perencanaan dan target dari PSSI. Jika kemarin Timnas Indonesia menang melawan China, maka saat ini skuad Garuda berada di posisi kedua klasemen sementara grup C. Ya, peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin besar. Namun untuk saat ini, peluang itu menipis karena Timnas Indonesia berada di posisi kelima. Kami berpikir bahwa melawan China bisa menang, tapi faktanya tidak. Dan setelah itu kami semua berkumpul dan melakukan evaluasi baik dari tim pelatih ataupun semuanya, kata Sumarji. Sumarji juga menambahkan para pemain dan tim pelatih Timnas Indonesia berbicara dari hati ke hati. Ya, semuanya sangat kecewa dengan hasil meskipun Timnas Indonesia bermain bagus. Kami sepakat setelah pulang kekalahan ini menjadi motivasi sebagai pelucut kami di laga-laga selanjutnya, kata Sumarji lagi. Dan selanjutnya, Timnas Indonesia akan melawan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada 15 dan 19 November 2024. Sumarji berharap para pemain Timnas Indonesia bisa bekerja keras dalam pertandingan nanti. Jadi dalam laga kandang nanti saya minta para pemain ya untuk bekerja lebih keras lagi
agar hasilnya bagus. Dan para pemain harus bisa menyatukan karena ini urusan hati, ujarnya. Lanjut Sumarji, dalam evaluasi terhadap Shin Taeyong, ia mengatakan bahwa PSSI meminta kepada semua pemain timnas Indonesia untuk menyatu. PSSI ingin para pemain timnas Indonesia bisa solid kembali. Shin Taeyong pun sepakat dengan evaluasi yang diminta oleh PSSI. Tujuannya tentu saja baik agar timnas Indonesia bisa semakin berkualitas ke depannya. Jadi hasil evaluasinya itu bagaimana tim ini ternyata masih kurang bisa menyatu dan kurang ada chemistry, sehingga perlu untuk meningkatkan komunikasi yang baik dan juga membangun chemistry yang baik. Saya juga berupaya dan berusaha untuk mengambil hati para pemain dan juga tim pelatih sehingga bisa menyatu untuk satu tujuan, yakni menang, pungkas Sumarji. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, viral, Noaimi selebgram Bahrain yang menghina timnas Indonesia kini nekat ke Jakarta. Adapun selebgram Bahrain yakni Noaimi belakangan menjadi sorotan publik. Hal itu karena Noaimi sempat meledek kekalahan timnas Indonesia versus China di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 15 Oktober 2024 lalu. Di mana sebelumnya laga timnas Indonesia versus Bahrain bikin geram pecinta sepak bola tanah air karena keputusan wasit yang nyeleneh. Terkini, pria bernama lengkap Abdullah Al-Naimi ini kabarnya berada di Indonesia. Noaimi berada di Jakarta sejak Selasa 22 Oktober lalu. Ya, kenekatan Noaimi ini pun ternyata membuatnya terlihat cemas saat menginjakkan kaki di Indonesia. Diketahui keberadaan Noaimi di Indonesia diduga warganet alias netizen punya misi khusus. Dan kini Noaimi kembali menjadi perbincangan karena melakukan sebuah gebrakan. Noaimi ternyata terbang ke Indonesia untuk berlibur dan detik-detik kedatangannya ke Indonesia pun aktif dibagikan Noaimi di akun Instagramnya. Bahkan Noaimi lugas memanggil netizen Indonesia dengan sebutan Bahlul alias bodoh dalam bahasa Arab. Halo Bahlul, aku datang kepadamu. Lihat, aku di bandara sekarang dan akan ke Indonesia. Akan bagus jika aku ke Indonesia, ya Allah. Sampai jumpa dalam 2 penerbangan. Apakah kalian menungguku? Kata Noaimi dalam bahasa Inggris. Diungkapkan oleh Noaimi, ia bingung hendak pergi ke Jakarta atau Bali. Namun dalam postingan terakhirnya, Noaimi terlihat sedang berada di Bandara Soekarno-Hatta. Bali or Jakarta first? Tanya Noaimi. Ya, nekat ke Jakarta, Noaimi terlihat cemas ketika menginjakkan kaki di Indonesia. Karenanya ia pun mengurai doa di unggahan Instagramnya.